Halo YouTuber, selamat datang di BDHP Channel, channelnya para konten kreator pakai HP. Di video kali ini kita akan membahas seputar editing lagi dengan menggunakan smartphone. Untuk hasil editingnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, silahkan kalian download untuk bahan-bahannya, linknya ada di kolom komentar. Pastikan juga kalian sudah mempunyai aplikasi KineMaster versi full version. Silahkan kalian download di Google Play Store. Untuk aplikasi KineMaster yang saya gunakan di sini itu versi 12.3. Nah, kalian bisa gunakan versi yang sama, kalian bisa cari di Google atau kalian bisa download versi yang lebih baru lagi. Kalian bisa download di Play Store atau di App Store untuk pengguna iPhone. Oke, kalau sudah, silahkan kalian buka aplikasi KineMaster. Kemudian pilih New Project 16:9. Lalu kalian pilih media dan sekarang kalian input satu buah background yang berwarna putih. Kemudian kalian panjangkan durasinya. Kira-kira di sini saya panjangkan durasinya 21,0. Selanjutnya kalian pilih layer dan pilih media. Kemudian kalian input sebuah logo atau foto kalian sendiri yang ingin kalian jadikan sebagai intro atau opening. Kemudian kalian pilih menu pemangkasan dan klik enable. Untuk bentuknya di sini saya ubah ke bentuk lingkaran. Kalian tinggal tarik aja agar pas sesuai dengan lingkaran yang kalian butuhkan. Tidak harus lingkaran ya, kalian bisa pilih bentuk lain selain lingkaran. Jadi sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Oke, setelah itu kalian menuju ke timeline paling awal, lalu pilih lagi layer dan klik media. Lalu kalian pilih foto yang ini, ya ini adalah foto untuk pencahayaannya, untuk membuat logonya itu menjadi mengkilap. Nah, kalian atur untuk cahayanya ini miringkan sedikit seperti ini, lalu kalian perbesar. Dan untuk posisinya kalian geser saja ke bagian samping sampai tidak terlihat di bagian logonya. Nah, lalu pada timeline kalian geser. Kira-kira berada di menit 08,8, lalu kalian pilih keyframe dan tambahkan keyframe. Setelah itu geser lagi sedikit pada timeline. Ya, kira-kira di detik 11,0. Tambahkan lagi keyframe. Lalu kamu geser nih cahayanya sampai mentok ke bagian ujung. Dan geser lagi pada timeline. Sampai berada di detik 14,5. Lalu tambahkan juga keyframe. Dan geser lagi sedikit agak ke kanan. Ya, sampai berada di keyframe 16,8. Lalu tambahkan lagi keyframe. Dan kamu geser lagi nih cahayanya, kembalikan ke bagian awal atau semula. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita play dari sini untuk melihat hasilnya. Untuk logonya sudah terlihat mengkilap ya. Efek mengkilapnya sudah tampak begitu nyata. Nah, sekarang kita klik lagi lapisan dan pilih lagi media. Lalu kalian input background ini. Nah, backgroundnya yang hitam, kemudian di tengahnya ada lingkaran yang transparan. Lalu kalian zoom saja seperti ini, karena ini fungsinya untuk menutupi lingkarannya. Sehingga nanti untuk pencahayaan yang membuat logo mengkilap tadi akan terlihat lebih bagus dan lebih sempurna. Nah, sekarang kita coba play. Oke, kita lihat lagi. Iya, sudah mantap ya.
Kemudian simpan terlebih dahulu untuk logo yang sudah ada efek cahayanya ini. Setelah berhasil disimpan, kemudian kalian pilih lagi kembali ke bagian awal dari KineMaster. Nah, buat lagi project baru dengan 16:9. Lalu pilih media dan kalian input background yang berwarna hitam polos. Kemudian panjangkan durasinya. Ya, durasinya sama 21,0. Kembali lagi ke awal dari timeline, lalu pilih media. Nah, sekarang kalian input background yang bernama intro 1. Lalu kalian zoom sesuai dengan keinginan. Oke, sudah. Lalu menuju ke detik di 12,0. Kemudian pilih lagi media dan input background yang bernama intro 2. Pilih full screen. Nah, sekarang kita menuju lagi ke timeline paling awal, lalu klik layer dan pilih media. Nah, kemudian pilih logo yang sudah kita buat tadi dengan efek mengkilap cahaya tadi ya. Pergi ke menu blending atau menyampur dan ubah menjadi layar. Nah, geser pada timeline ya, geser ke kanan. Kira-kira berada di detik 05,1. Lalu pilih gunting dan pilih pangkas ke kiri. Kemudian klik untuk logonya dan kalian bisa perkecil untuk ukurannya agar sesuai dengan intro yang ada di belakang layar. Geser lagi pada timeline. Ya, kira-kira berada di detik 6,6. Lalu tambahkan keyframe. Terus geser lagi agak ke kanan sedikit. Ya, kira-kira di detik 07,3. Kemudian kalian perkecil untuk logonya. Geser lagi ke kanan sedikit. Nah, di 07,6. Lalu kalian naikkan logonya agar tidak menghalangi cahaya. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu klik OK. Klik pada intro 1. Lalu pilih animasi keluar memudar dengan durasi 1 detik. Kemudian pada logonya sekarang kalian potong. Kalian pilih bagi di playhead. Nah, klik pada logonya. Lalu pilih animasi keluar, sama ya, memudar. Untuk durasinya 1 detik. Oke, sekarang kita play dari awal. Nah, sudah mantap ya. Lalu kita eksekusi di intro yang kedua. Kalian klik untuk logonya. Tambahkan keyframe. Lalu kalian perkecil terlebih dulu untuk ukuran logonya. Ya, kira-kira seginilah ya. Oke, lalu pada timeline geser agak ke kanan ya. Kira-kira di detik 12,6. Klik logonya lalu tambahkan keyframe. Nah, seperti ini. Kemudian kalian geser dulu nih untuk logonya karena kita perkecil logonya. Ya, lalu letakkan lagi di tempat yang di tengah-tengah. Ya, perkecil lagi. Kira-kira menurut kalian pas lah. Jika sudah, geser lagi pada timeline ke bagian kanan.
Geser pada bagian kanan. Kira-kira di detik 16,9. Lalu pilih pangkas ke kanan. Nah, kita coba play dari sini ya untuk melihat hasilnya. Oke, sebelum kita play, kita tambahkan dulu deh animasi masuk, yaitu memudar dengan durasi di bawah 0,5. Sama untuk intronya juga, animasinya juga sama. Nah, sekarang kita baru play. Lalu kita akan tambahkan teks di bagian awal dulu deh ya. Kita akan tambahkan teks nama dari channel YouTube kalian masing-masing. Kalian pergi ke durasi, ke detik, ntar ya, saya geser dulu. Kira-kira di detik, ya, di detik 7,6. Pilih lapisan dan pilih teks. Kemudian kalian ketik nama dari channel YouTube kalian. Geser teksnya ke bagian bawah, di bawah logonya. Kemudian kalian juga bisa ubah untuk font. Di sini saya pakai font Urban Jungle. Nah, ini font yang saya pakai. Lalu kalian bisa atur untuk ukuran dari fontnya. Nah, klik pada bagian logonya, lalu kalian gunting pangkas ke kanan jika teksnya terlalu panjang. Kemudian kita beri dia animasi keluar memudar. Durasinya sama, 1 detik. Sementara untuk animasi masuknya, ya, animasi masuknya kita kasih sama memudar, tapi untuk durasinya di bawah 0,5. Ya, kita play lagi ya dari awal. Oke, untuk intro yang di awalnya sudah mantap, sekarang di endingnya. Kalian klik teksnya, lalu kalian pilih duplikat dan geser ke bagian samping. Intinya kalian paskan untuk teks ini agar sesuai dengan panjang intro yang ada di atas. Nah, kalau sudah pas, kita tinggal tambahkan keyframe ya, supaya nanti teksnya dari besar ke kecil agar sama mengikuti logonya. Nah, kalian menuju ke detik 12,68. Geser teksnya ke bagian bawah. Lalu tambahkan keyframe. Nah, kemudian geser ke kiri mentok ya. Kemudian kalian perbesarkan untuk tulisannya. Karena nanti tulisan ini dari besar ke kecil ya, seperti halnya logo. Kalian geser teksnya di bagian bawah. Oke, kita kasih dulu animasi masuk. Lupa ya, kita panjangkan terlebih dahulu untuk teksnya, lalu kita pangkas ke kanan supaya panjang teks dengan panjang intronya sama. Oke, kita coba play. Ya, nanti hasilnya seperti itu. Oke, lalu pada timeline kita geser ke detik 17,0.
Dan kita tambahkan teks. Dan kalian bisa ubah untuk font dari teksnya. Kecilkan ukurannya terlebih dahulu. Kalian geser sedikit ke kanan pada timeline. Ya, kira-kira di detik 19,4. Lalu tambahkan keyframe dan kalian zoom untuk teksnya. Oke, jika sudah, klik teksnya lalu geser mentok ke kiri. Klik lapisan dan tambahkan efek. Nah, untuk efek ini namanya Mirage. Kalau kalian belum punya efeknya, kalian bisa dapatkan di sini di toko store-nya. Cari aja di situ efek namanya Mirage. Kalau sudah, efeknya akan masuk ke sini, kalian tinggal klik, maka efeknya akan masuk ke bagian layar di bagian bawah. Tinggal kalian perbesar saja untuk efeknya agar menutupi seluruh bagian layar. Nah, ini sudah selesai ya. Sekarang kita play dari awal. Oke, sudah mantap. Terakhir lalu kalian setting di bagian videonya, tambahkan fade in dengan durasi 0,75 detik dan juga tambahkan fade out dengan durasi di 1 detik. Klik OK. Kemudian kalian bisa pilih simpan untuk video ini, atur resolusi, frame rate dan juga bitrate, lalu kalian pilih ekspor. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan tipe tutorial seperti ini, kalian bisa klik like dan juga subscribe BDAP Channel agar kalian selalu mendapatkan video menarik seputar tutorial HP setiap hari.